cara merokoknya dia seperti itu dan kita ada rekamannya. Jumpa lagi Forensikers, masih bersama saya Denny Darko, Dr. Hasri, dan bintang tamu luar biasa Mas Anjas Asmara atau Anjas di Thailand. Mas, ada yang bilang namanya nanti akan diganti loh, Mas Anjas di Subang, Mas. Ya nggak apa-apa sih, bisa juga. Oke, kita lanjut. Terakhir, Mas Anjas menanyakan tentang, sebentar, saya juga ikut lupa dong. Tentang apa Mas kemarin, Mas? Waduh. Oke, gini, ada isu nih sebenarnya. Kita bisa, saya lupa apa, tapi yang pasti isu yang lagi beredar di masyarakat. Apa itu, Mas? Kita tahu, apa dok ya, kinerja dari teman-teman atau tim penyidik itu luar biasa. Itu harus kita akui. Tapi memang ada proses-proses yang panjang, misalnya laboratorium, DNA, Oh iya, itu butuh waktu. Tidak, ada 55 saksi yang sudah saya dapatkan dari media massa sudah diperiksa. Betul. Itu bayangin dong, boleh nggak kasih gambaran dong, pada saat memeriksa DNA atau sidik jari atau hal-hal yang bersifatnya autentik seperti itu prosesnya seperti apa sih dok? Kalau untuk DNA orang dicek itu butuh berapa lama begitu? Ya, kalau saya proses identifikasi yang biasa bencana massal itu bisa cepat karena ada data pembanding keluarganya. Kalau teroris bisa cepat juga karena kita sudah punya data pembanding yang diambil dari Data intelijen ya? keluarganya. Kita tarik ke sebelah. Sekarang Subang kita sudah punya puluhan DNA yang diduga mungkin ada di lokasi, ada di sekitar lokasi. Nah, kita petakan di DNA itu matching nggak dengan DNA yang kita dapat dari properti atau barang bukti lain di TKP. Nah, itu yang proses lama. Kalau darah itu kan cepat ngambil pemeriksaan DNA-nya, 3 hari bisa selesai. Tapi kalau yang di benda mati, misalnya dari baju, darah yang di baju itu lama, atau sidik jari yang di rokok, atau di kursi, atau di pintu, atau di mobil, itu kan butuh lama. Itu bisa keluar DNA-nya, itu yang prosesnya lama. Kenapa tambah lama lagi? Karena pemeriksaannya berulang dan diambil sampai beberapa kali. Yang kita ketahui TKP Subang agak sedikit kacau ya, terkontaminasi karena banyak yang masuk ke TKP tanpa diketahui dari penyidik, itu aja. Kalau untuk tentang DNA rokok nih kan, setahu saya dok, isu mengenai DNA rokok itu dikeluarkan, bukan isu ya, tapi adalah hasilnya diketahui ada salah satu saksi ya, ada banyak merek rokok. Yeah. Tapi salah satu DNA dari merek tersebut adalah miliknya salah satu saksi. Yeah. Itu adalah sekitar hampir sebulan setelah kejadian tanggal 15 tersebut. Yeah. Itu memang waktu lama selama itukah atau? Karena setelah kita ketahui itu DNA siapa, penyidik itu pengen nyocokin DNA itu ada nggak di waktu kematian, alibinya. Nah, itu yang sulit karena harus kita ulang lagi, kita bandingkan lagi dengan mungkin properti atau sisa-sisa rokok yang lain. Apakah ini lama, sehari, 2 hari, karena kan rumah tersebut kan banyak didatengin orang-orang dari bukan keluarga, yayasan. Jadi kita lama lagi, yang paling baru ini DNA-nya siapa? Sesuai nggak dengan waktu kematian? Sesuai nggak dengan kejadian waktu itu? Itu Mas Anjas. Jadi lamanya di situ dan sampai nanti
sebenarnya bukan sampai nanti, sebenarnya kita sudah dapat dan selesai kalau dari properti yang kita periksa di laboratorium forensik di Jakarta itu udah ketemu semua. Itu aja. Cuman memang terkadang seperti yang dokter biasa ceritakan di beberapa konten kita itu, ada ketakutan nanti kalau seandainya ada memang pelaku yang lain yang ternyata ini di luar apa yang sekarang diketahui, terus ini dirilis sekarang, jadi kayak takutnya nanti malah lari atau seperti apa. Jadi mungkin adakah keinginan ini biar ketangkapnya sekalian gitu, seperti itu? Enggak juga sih kan, saya pikir kalau saya sebagai dokter forensik ya, dan sering polisi juga dan sering komunikasi dengan penyidik ya, mereka memang hati-hati dan ingin ingin memastikan dulu nih tersangka kan harus ada pintu masuk. Pintu masuknya itu dari mana? Yang yakin bahwa ini memang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Nah, nanti baru berkembang. Sekarang kan belum, masih puluhan saksi nih. Dari puluhan saksi itu kan bisa naik ke tersangka dari bukti-bukti yang kami periksa di laboratorium forensik. Banyak. Dokter Astri, terkait dengan DNA lagi nih, yang relatable dengan kasus Subang ini adalah mengenai puntung rokok. Ini kan menjadi pertanyaan gini loh dok, itu kan ada banyak puntung rokok. Polisi bilang ada banyak berbagai merek jenis puntung rokok di sana. Dan kemungkinannya karena memang TKP kan dijadikan kantor juga yayasan, ada banyak orang datang ke sana. Tapi ditemukan ada salah satu puntung rokok yang saya yakin itu lokasinya pasti ditemukan di dalam, bukan di luar. Ada yang bilang itu di luar, di dalam. Saya yakin itu di dalam. Tapi ada yang bilang gini juga kemungkinan, siapa tahu saja ada yang berusaha memframing saksi tertentu, diambil puntung rokok dari luar, dimasukkan ke dalam. Apakah hal seperti ini bisa dibedakan pada saat Dr. Hastri memeriksa untuk DNA-nya? Bisa. Jadi ini saya kasih bocoran, profil orang merokok berbeda Mas Anjas. Bisa satu puntung rokok habis, bisa sampai hanya 3/4, bisa cara memegangnya seperti apa. Lah, biar pemirsa juga tahu, kita itu juga memprofil dari saksi-saksi ini, bagaimana sih dia memegang rokok, bagaimana sih dia menghabiskan rokok, dan itu sudah bisa kita buktikan. Ternyata berbeda-beda. Nah, nanti bila sewaktu nanti diumumkan ya memang cara merokoknya dia seperti itu, dan kita ada rekamannya. Jadi tanpa disadari ya menjadi puluhan saksi-saksi itu yang merokok di situ. Jadi ya itu kayak ya saya bocorkan untuk memprofil. Jadi kan mungkin masyarakat nggak mikir, ya itulah kerja polisi. Itu jadi benar-benar hati-hati. Jadi DNA sudah berbicara, profil dia merokok, mereknya apa, itu sudah ada sudah ada rekamannya. Saya ingat ini, Mas Anjas, Serial Criminal Minds. Jadi menceritakan tentang salah satu unit di FBI, namanya ABU. BAU ya, Behavior Analytic Unit ya. Jadi memang itu tadi benar yang dikatakan dokter. Saat saksi ini tadi diinterogasi, itu rokoknya pun juga diperiksa ya dok ya. Nanti dipencatnya di sebelah mana, cara menghisapnya seperti apa. Itu dicocokkan dengan yang di TKP. Dan untuk memperkuat bukti yang memang diperoleh dari analisis forensik juga ya. Jadi kan orang bisa aja paling ditaruh rokok di situ. Tapi kan kita kasih lagi profil lo, enggak lo gitu loh. Dia kan begini loh caranya merokok, kan nggak bisa bohong. Gitu. Dan itu seperti makanya itu. Lama ya. Oh iya, terus ini juga Dr. Astri, karena kalau aku melihat dari hampir 3 bulan ini, sepertinya nanti seandainya nih dok ya, tentunya bukan bagian dokter sih, dokter kan hanya untuk bagian otopsi saja, tapi bagian dokter juga adalah kemungkinan besar bisa dijadikan alat bukti, karena butuh 2 alat bukti untuk menentukan seorang menjadi tersangka. Ada kecenderungan melihatnya sepertinya ada nanti di masyarakat, loh kok bisa dia menjadi tersangka, karena kan ada kubu-kubuan sekarang di media massa itu. Betul. Artinya ada kemungkinan kecenderungan ke sana. Ada nanti masyarakat yang berpikir bahwa, loh, apa jangan-jangan ini mentang sudah menjadi konsumsi nasional, langsung diputuskan siapa saja biar menyelamatkan nama baik dan sebagainya. Apa yang mau dokter sampaikan terlebih dulu agar bisa meminimalisir lah
hal-hal seperti itu yang kemungkinan pada saat diumumkan tersangkanya akan terjadi pro dan kontra? Pasti terjadi pro dan kontra, tapi pengalaman saya pas kasus yang sering saya ikutin sampai kasus terang yang besar kerusuhan Makobrimob pun, walaupun kita yakin dia pelakunya, kita tetap gelar perkara menghadirkan jaksa penuntut umum. Nah, ini bisa selesai terus nggak ke pengadilan, selesai seperti itu, dan ahli-ahlinya termasuk saya pasti dipanggil memberikan keterangan ahli, bersaksi, dan bagaimana kita meyakinkan yang mulia, itu aja. Dan itu kan ibaratnya kita tetap berbicara, memberikan keterangan sesuai apa yang kita lihat, kita periksa ilmu pengetahuan kita tanpa intervensi, tanpa mengerti atau mengenal orang-orang yang di sekitar korban atau yang diduga nanti pelaku. Dan saya yakin pasti pro dan kontra, tapi ya kalau memang yang ditetapkan tersangkanya mereka ya sesuai hasil forensik ya sudah nggak bisa mengelak, kan kita tidak butuh pengakuan mereka kan, pelaku hanya butuh untuk keterangan ilmiah dari kita yang ahli. Jadi tetap nggak akan ada ini ya dok, berusaha memuaskan keinginan masyarakat. Misalkan masyarakat udah kadung ini nih, mereka punya teori sendiri, nggak mungkin seperti itu ya dok ya? Iya, maksudnya ya mungkin aja mereka kan, maksudnya masyarakat yang beropini kan. Ya, betul, ya. Tapi kepolisian nggak akan ambil peduli itu kan? Oh nggak, ya. Itu ditegakkan seperti yang memang harus disesuaikan dengan keputusan yang memang ada ya dok? Iya. Dan terus ini juga dok, iya. Sekarang kalau saya melihat dari kasus ini tuh sepertinya penjahat pada pinter loh dok sekarang. Mereka belajar dari kasus Subang, bagaimana mengecoh tim penyidik dengan menghilangkan sidik jari, DNA. Itu banyak yang belajar loh dok sepertinya para penjahat Indonesia. Kayaknya follow Dr. Hasri Forensik dan akunnya Mas Anjas ini mereka ini. Betul, tapi kita kan terus belajar Mas Anjas, dan teman-teman penyidik juga pintar-pintar. Oleh karena itu memang kepolisian Indonesia terus melengkapi SDM yang selalu mau belajar dan alat prasarana yang canggih juga. Dan saya yakin kalau olah TKP yang baik dan benar, minimal setelah kejadian langsung bekerja 2 kali 24 jam pasti terungkap. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi pasti meninggalkan jejak. Memang sulitnya, ini kan kita nggak menyangka. Kalau kesulitan saya sebagai dokter forensik, bila belum dikenal Mas Anjas, ya kan, identifikasi dulu kan siapa dia, orang mana, kenapa meninggal, mengapa di situ, ada apa, itu kan pertanyaan yang ditanyakan penyidik kepada dokter forensik kalau saya otopsi jenazah tidak dikenal. Tapi kalau sudah dikenal, sebenarnya mudah gitu. Dan itu, apalagi di rumah sendiri kan. Iya betul. Seperti itu ya, pengalaman olah TKP yang benar dan baik aja. Itu Mas, pasti mimpi lagi Mbak. Dokter mau cerita nggak tentang itu? Oh, ada Mas Anjas, ilmiah kan Mas Anjas. Oh iya. Pakai logika. Dokter Hasri, soalnya ada gangguan waktu beliau di sana, ada gangguan yang sifatnya bukan ilmiah, Mas, tapi karena ini ranahnya Mas Anjas nih di sini, jadi kita ngomongin sesuatu yang sifatnya forensik ilmiah. Nanti aja kalau terungkap. Iya, clinical forensik ya. Kalau udah terungkap. Gimana Mas Anjas? Apalagi kalau dari analisa Mas, ini total udah berapa episode berarti bahas Subang ini aja? Saya tuh bahasnya kayaknya udah hampir, kayaknya udah 50 atau 60. 50 ya? Sudah 60 episode lah, sudah. Aduh, banyak sekali. Tapi ini juga saya melihat ya, ada banyak kecenderungan ya tentang yang otopsi kan. Otopsi pertama dan kedua itu memang nggak bisa dipungkiri ada polemik di masyarakat. Betul. Pertama masalah, saya nggak tahu apakah ini termasuk yang bisa dijawab sama dokter atau tidak, tentang waktu atau durasi sebuah otopsi. Jadi di otopsi yang pertama itu diketahui bahwa yang prosesnya tidak memakan waktu, paling hanya beberapa jam menurut keterangan sejumlah orang. Tapi sebenarnya apakah proses itu mempengaruhi dok waktu gitu loh, menentukan kualitas hasil otopsinya? Iya, kita kan, saya belajar otopsi itu lengkap Mas Anjas.
kasus apapun kita periksa lengkap. Mungkin dia hanya gantung diri atau masuk laut atau masuk sumur kecelakaan, tetap kita periksa lengkap, paling tidak minimal 2 jam, karena kan kita buka dari seluruh 9 organ, otak, paru, jantung, hati, lambung, termasuk organ kelamin semuanya. Kan kita harus tahu nih, bukan kita cari sebabnya, cara sama mekanisme kematian, apalagi nanti berhubungan dengan waktu kematian. Oleh karena itu, waktu kematian sangat penting, makanya saya selalu kalau ada otopsi, segera lakukan otopsi karena berburu sama waktu kematian. Kalau udah masuk pembusukan memang sulit dan penyidik akan kesulitan ya mencari saksi-saksi di sekitar kejadian toh untuk kepentingan alibinya siapa sih yang ada di situ, jam kematian, mungkin jam 2 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 4. Saya memang seperti itu. Jadi mungkin yang pertama dipikir ini kasus bukan saya gimana ya seperti saya kecewa juga kenapa tidak diperiksa lengkap gitu kan, kenapa tidak diambil ini itu kan kunci emas sekali. Tapi ya sudah terjadi, saya otopsi ulang, saya lengkapi dan alhamdulillah bisa dapat yang penting banget ya. Itu mungkin ya sudah ada sudah ada rencana Tuhan kalau saya memang harus otopsi kedua untuk melengkapi. Dan jadi tentang waktunya itu semakin lama otopsi, kalau saya belum ketemu cara atau mekanisme kematian, ya saya belum berhenti Mas Anjas. Terus saya pernah otopsi sampai 8 jam gitu kan, semua saya preteli gitu. Ya itu memang kecintaan. Kalau sekarang tambah usia mungkin saya butuh kursi untuk duduk dulu. Kalau dulu berdiri seharian semalaman itu ya nggak terasa. Kalau sekarang ya seperti itu. Maaf saya potong, dokter kan bilang tadi kalau sudah terjadi pembusukan akan semakin sulit dilakukan otopsi. Nah, biasanya lihat kalau sudah lebih dari 6 jam itu udah proses pembusukan dok ya? Iya, 8 jam ke 8. Itu kan sudah di sebulan. Bagaimana dok? Saja. Bukan sidik jari untuk mengetahui, mungkin kemudahan masih ada gitu, masih bisa kita ambil, kita periksa dari rambutnya juga. Nah, pertanyaannya dipersingkat, bukti dokter ini bisa terkontaminasi atau di-framing oleh seseorang atau bukti itu sesuatu yang akan mutlak, dok?